Jadi secara umum kalau untuk niat itu hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Tadi orang punya niat baik saja sudah diberi pahala oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang sa'yun. Itu ada dalam hadis riwayat Ahmad, Bu Dokter. Di mana Nabi bersabda, kataballahu alaikumus sa'ya fas'au. Allah wajibkan kalian berusaha, maka berusahalah. Kalau wajib berusaha berarti malas haram. Makanya saya bilang tadi, orang berusaha itu mengundang perhatian Allah. Kenapa? Karena malas itu haram. Karena malas itu haram berarti usaha itu ibadah. Nah, itu hadisnya riwayat Ahmad. Nabi bersabda, kataballahu alaikumus sa'ya fas'au. Allah wajibkan kalian berusaha, maka berusahalah. Kalau di Riyadhus Shalihin ada sahabat yang nanya gini, dokter, ngapain sih Rasulullah kita berusaha, kan sudah ditakdirkan oleh Allah semuanya. Kata Nabi, berusahalah. Karena Allah akan mudahkan seseorang itu untuk apa dia diciptakan. Jadi Nabi tetap berusahalah, tetap berusaha. Karena usaha itu perintah. Jadi usaha itu adalah perintah, hasil terserah Allah. Nah, kalau mengenai doa, ini banyak dalilnya dalam Al-Quran. Salah satunya yang populer itu ya tadi ud'uni astajib lakum, atau yang ada di surah Al-Baqarah yang menjelang Ramadan, yang masuk dekat-dekat ayat Ramadan itu Al-Baqarah ayat 186 itu tentang doa. Itu tentang apa? Tentang doa. Kalau hadisnya dari At-Tirmidzi, dokter, kalau tentang doa. At-Tirmidzi hadisnya la yaruddul qada'a wal qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Itu kalau hadisnya. Kalau ayatnya diantaranya di Al-Baqarah ayat 186. Terus kemudian yang terakhir tawakal. Tadi At-Tolak ayat 3. At-Tolak itu surah ke-65 ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Silakan yang lain kalau ada. Oh, jelas semua. Monggo. Tapi ini yang pengajian 2 minggu yang lalu. Silakan. Kan ada yang dibilang apa, membaca zikir petang. Pagi dan petang ya. Pagi dan petang itu al-maksurat itu termasuk. Al-Maksurat itu justru salah satu dari buku yang di dalamnya berisi tentang doa-doa yang sepatutnya kita baca pada waktu pagi dan petang. Salah, betul, nggak salah. Al-Maksurat itu salah satu. Cuman memang nanti beda buku, kadang beda isi. Seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu juga punya buku sendiri. Yang itu nanti isinya beda dengan yang ada di bukunya Asy-Syaikh Hasan Al-Banna. Kalau Al-Maksurat itu kan punya Asy-Syaikh Hasan Al-Banna. Nah, nanti yang punya Ustadz Yazid itu ada lagi yang mungkin isinya agak sedikit berbeda dengan yang ada di Asy-Syaikh Hasan Al-Banna tadi. Nanti kalau ibu baca yang ada di Fikih Sunnah Sayyid Sabiq itu nanti lain lagi, zikir pagi dan sorenya. Nah, jadi memang masing-masing ulama memang punya buku zikir pagi dan sore, diambil dari riwayat-riwayat yang mereka ketahui. Tentu kadang ya tadi karena standar penilaian masing-masing ulama berbeda-beda, jadi kadang ya dinilai berbeda juga, sehingga kadang yang ini dicatat, yang ini tidak dicatat, dan begitu seterusnya. Jadi kalau ibu nanya apakah Al-Maksurat termasuk itu, saya jawab ya, Al-Maksurat termasuk bagian dari panduan zikir pagi dan sore. Wallah. Yang mana? Maksudnya ada nyebutin doanya itu. Oh, kalau itu ada di situ juga sama. Doa yang saya baca ya. Ini kan saya termasuk yang nggak baca semua doanya. Saya hanya baca doa yang saya hafal saja. Misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dalam surat ada itu. Itu kalau kita baca sore sampai besok pagi kita dijamin aman. Sehingga dalam satu riwayat ada seorang sahabat yang disengat kalajengking. Terus kemudian Nabi bersabda, andaikan tadi sore dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dia tidak akan sengat kalajengking itu. Sebenarnya. Makanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu penting. Satu dulu. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu hadisnya Bukhari malan. Yang saya ceritakan kemarin, ada seorang perawi namanya Aban. Beliau kena stroke. Kata muridnya ketika Aban ini kan stroke, seorang syekh ulama tapi stroke. Ketika beliau mengajarkan hadis tentang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, ada di Al-Masrud ada itu. Nah, itu sahabat itu ulama ini tanya, "Syekh, ini hadisnya sahih enggak?" Kata beliau, "Ini sahih. Tapi Anda kenapa stroke?" katanya. Apa jawabannya? Beliau mengatakan, "Demi Allah, hadis ini sahih," kata beliau. "Demi Allah, hadis ini sahih."
pada saat saya kena stroke itu, saya lupa tidak membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jadi penting kita baca ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terus kemudian saya biasanya baca juga Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu ada di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 97 98. Saya lupa kalau enggak 97 98, pokoknya enggak jauh-jauh dari situ dah ya. Itu Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan setan dan aku berlindung padamu jangan sampai setan mendatangiku. Jadi saya berdoa pada Allah agar setan tidak mendatangi saya, baik setan dari bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia. Itu yang kedua. Itu Al-Mu'minun surah ke-23. Mohon maaf saya lupa ayatnya, kalau enggak 97, 98 atau dua-duanya, 97, pokoknya enggak jauh dari situ. Nah, itu Al-Mu'minun ya. Terus saya membaca doanya Siti Maryam juga. Ibunya Siti Maryam. Ibunya Siti Maryam. Ibunya Siti Maryam itu ketika lahir Siti Maryam, beliau berdoa, Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohonkan perlindungan untuk Maryam ini dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Nah, biasanya saya nyebut nama-nama anak saya. Saya sempatkan mendoakan anak-anak saya. Inni u'iduhum, karena anak saya banyak kan? Banyak kan berarti jamak ya. Inni u'iduhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku hamba mohon perlindungan untuk anak-anak hamba agar mereka terlindungi dari setan dan keturunannya terlindungi dari setan yang terkutuk. Nah, itu saya biasanya baca doa itu. Nah, tapi kayaknya yang ini di Al-Ma'surat nggak ada kayaknya ini. Ini adanya di kisah Siti Maryam ketika ibunya melahirkan Siti Maryam. Itu seperti itu. Terus setelah itu saya baca doanya itu hadis At-Tirmidzi. Saya baca Hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu ada di surah At-Taubah ayat 129. At-Taubah ayat berapa? 129. Itu hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Untuk apa yang ini? Untuk menarik rezeki. Untuk menarik rezeki. Berapa kali? 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Untuk menarik rezeki. Jadi untuk menarik rezeki kita baca Hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu ada di surah At-Taubah ayat 129. Hadisnya dari At-Tirmidzi. Kita baca berapa? 7 kali. 7 kali itu kita baca untuk apa? Insyaallah menarik rizki. Menarik apa? Rizki. Terus kemudian saya baca itu tasbih yang paling bagus. Nah, tasbih yang paling bagus kata Nabi kepada istrinya, Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Tahu ya? Ada di Al-Ma'surat ya? Nah, itu ada itu. Nah, itu tasbih yang paling bagus. Tasbih itu intinya subhanallah. Jadi Anda nggak bisa benci saya karena Anda terus sebut nama. Ya, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu. Terus kemudian saya biasanya ini yang saya hafal aja ya, tentunya banyak. Terus saya baca doanya doa Nabi terkait dengan penyakit ain supaya kita tidak kena penyakit ain. Hadisnya Bukhari. Allahumma la tu'akhidna. Saya pakai na kenapa? Karena saya punya kepentingan melindungi istri dan anak-anak saya. Jadi saya punya kepentingan melindungi keluarga saya lah. Nah, saya biasanya pakai Allahumma la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun waj'alna khairam mimma yadhunnun. Itu saya nggak tahu ada apa nggak ya di Al-Ma'surat itu. Itu hadisnya Bukhari itu. Nggak ada ya. Allahumma la tu'akhidna bima karena Mbak kan masih sendiri ya. Tapi kalau mau mendoakan kan ibu sama bapak kan perlu didoakan juga. Pakai kami juga enggak apa-apa. Niatkan untuk orang tua dan dan keluarga semuanya lah. Allahumma la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun waj'alna khairam mimma yadhunnun. Kalau pakai na kami berarti mendoakan semuanya. Kalau doa sendiri juga enggak apa-apa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah Engkau siksa hamba gara-gara ucapan mereka. Janganlah Engkau siksa hamba gara-gara ucapan mereka. Ampunilah hamba terkait dengan apa yang mereka tidak tahu tentang hamba. Kan aib kita ditutup oleh Allah dan mereka enggak tahu. Makanya kita minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunilah hamba terkait dengan apa yang mereka tidak tahu tentang hamba.
Mereka bilang kita baik, padahal kita itu tidak sebaik yang mereka katakan. Maka kita minta ampun pada Allah. Terus yang terakhir, dan jadikanlah hamba, ya Allah, jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Jadi kita mohon pada Allah agar kita jadikan lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan kepada kita. Itu hadisnya Bukhari. Gak hafal bahasa Arabnya Ustaz, bahasa Indonesia juga gak apa-apa, silakan. Saya ulang artinya ya. Ya Allah, janganlah engkau siksa hamba karena ucapan mereka. Janganlah engkau siksa hamba karena ucapan mereka. Terus kedua, dalam hadis itu juga, dan ampunilah hamba terkait dengan apa yang mereka tidak tahu tentang hamba. Saya ulang ya, ampunilah hamba terkait dengan apa yang mereka tidak tahu tentang hamba. Kita punya aib, mana orang nggak tahu, tapi Allah masih tutup aib kita. Semoga Allah tutup aib kita dunia hingga akhirat, amin ya insyaallah. Semoga Allah tidak permalukan kita dunia hingga akhirat, amin Allahumma amin insyaallah. Itu kita minta ampun pada Allah. Yang ketiga, dan jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Itu hadisnya Bukhari. Gak hafal Arabnya, bahasa saya gak apa-apa lah. Yang penting intinya doanya itu. Itu hadisnya Bukhari. Terus setelah itu saya biasanya baca doa Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada ya? Ada. Itu kalau kita baca pagi, kalau kita mati hari itu kita husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Kalau kita baca sore, kalau kita mati malam itu kita mati syahid di jalan Allah. Kita husnul khotimah. Jadi kalau mau husnul khotimah, jangan lupa pagi dan sore baca Sayyidul Istighfar. Kalau kita mati pada hari itu, kita husnul khotimah insyaallah. Bisa dipahami ya? Nah, itu apa tadi? Sayyidul Istighfar. Yang terakhir, ini yang pokok aja ya yang saya paham. Karena kan kadang saya pagi-pagi sudah harus kuliah subuh kan, kadang tidak mungkin saya baca semua kan. Ini yang pokok aja Pak. Yang terakhir saya baca zikir ini ada dalam fikih sunnah saya sabik. Cuman saya lupa rawinya, tapi ada dalam fikih sunnah saya sabik. Doanya itu Allahumma wahabtu nafsi wa irdi lak. Allahumma wahabtu nafsi wa irdi lak. Terjemahannya kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya Allah hamba serahkan, ya Allah hamba berikan diri hamba dan kehormatan hamba kepadamu. Saya ulang ya, ya Allah hamba serahkan, hamba berikan, hamba serahkan diri hamba dan kehormatan hamba kepadamu. Kalau bahasa Arabnya Allahumma wahabtu nafsi wa irdi lak. Laka itu laka. Itu kata Nabi yang kalau baca doa ini orang mau mukul kita nggak bisa, orang mau mencaci kita nggak bisa, ditahan oleh Allah. Tapi saya udah baca kok masih dicaci Ustaz. Kalau Anda nggak baca lebih parah lagi caciannya itu. Oh kemarin saya disentil orang bisa Ustaz ya. Dipukul orang bisa misalnya. Padahal udah baca doa itu. Kalau Anda tidak baca doa itu lebih parah lagi pukulannya. Itu kalau seandainya ada orang. Tapi jaminannya kalau kita yakin betul membacanya, Allahumma wahabtu nafsi wa irdi lak. Kita baca doa itu dengan sungguh-sungguh. Misalnya saya ulang 3 kali, maka orang yang membaca doa itu kata Nabi Aukamakal, orang yang hendak memakinya itu tidak bisa memakinya. Orang yang hendak memukulnya tidak bisa memukulnya. Ditahan oleh Allah. Mulutnya ditahan, cangkemnya itu ditahan, terus tangannya juga ditahan. Sehingga tidak bisa berbuat zalim pada kita. Insya Allah. Asal kita baca dengan sungguh-sungguh. Insya Allah. Allahumma wahabtu nafsi wa irdi lak. Ya Allah, hamba serahkan diri hamba dan kehormatan hamba kepadamu. Itu ya. Itu yang paling enggak itulah paling enggak. Wallahu a'lam bishawab. Gimana silakan. Jadi terkait yang penyakit air, kalau gimana supaya mencegah kita nggak memberikan itu ke orang lain? Maksudnya kan itu kayak ngeliat foto itu kan bisa termasuk. Untuk kita yang kagum, hendaklah mengatakan Masya Allah. Jadi misalnya ibu kagum pada seseorang, senang pada seseorang, katakan Masya Allah. Misalnya saya ngomong ke istri saya, wah cantik banget Masya Allah, barakallahu fiik. Terus Anda ngomong ke suami Anda, wah bojo kurang ganteng rek Masya Allah gitu. Nah seperti itu.
Jadi katakan Masya Allah, supaya mereka tidak kena dampak penyakit ain. Ke anak kita juga itu, wih anakku pinter ya rek, Masya Allah, barakallahu fiik gitu. Nah, jadi supaya mereka tidak kena dampak penyakit ain ya. So, Masya Allah itu apa sih? Inilah kehendak Allah. Penyakit ain kan sebenarnya kan penyakit yang muncul gara-gara Allah cemburu kan. Kenapa Allah cemburu? Karena kita memuji makhluknya melupakan penciptanya. Kita memuji makhluknya melupakan penciptanya. Bisa dipahami ya? Ada lagi yang lain silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup? Ada lagi atau cukup? Ada lagi Mbak? Barangkali masih penasaran? Sampun gitu. Cukup ya? Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat.